tiga. Sang surya telah bersinar, cahaya dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islamku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, membuka kaum muslimin, tinggalkan keraguan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, Muhammadiyah gerakanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadir, ibu-ibu Aisyah PCM Kecamatan Tanjung yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman, kita alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir pada pengajian rutin ibu-ibu Aisyah. Semoga menjadi wasilah amal sholihah yang nanti akan diberi pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada beliau, imam kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para keluarganya, dan insya Allah juga melimpah kepada kita semua yang masih setia menjalankan syariat beliau, tuntunan beliau yang merubah dari zaman jahiliyah sampai sekarang ini menjadi zaman yang terang benderang, ya. Kita bisa menikmati
syariat agama Islam yang sungguh luar biasa. Karena apa? Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna, yang paling bermartabat di hadapan Allah hanya Islam. Kita harus bangga dan harus bahagia masih diberi hidayah memeluk agama yang mulia, yaitu agama Islam. Baik ibu-ibu yang saya hormati, dan ahlan wa sahlan kepada sesepuh kita Pak Abdul Rosyid ya. Tadi saya lama tidak bersilaturahmi dengan beliau, sengaja saya WA, tapi sayang tidak bersambut ya. Tadinya sih mau apa ya, gendu-gendu rosok, kira-kira masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama ibu-ibu yang ada di kalangan kita apa ya. Biasanya kita itu memiliki penyakit masyarakat. Penyakit apa itu Bu kira-kira? Penyakitnya mirip seperti daun kering, mudah dikumpulkan tetapi sukar diikat ya. Berisik, seneng rame, tapi mudah dibakar. Itu adalah nasib masyarakat sekarang ini ya. Penyakitnya apa lagi Bu? Penyakitnya kutil. Kutil niku kurang teliti. Kita kadang-kadang mudah kagum, mudah takjub, mudah tertipu oleh pencitraan-pencitraan yang sangat menyesatkan. Nah, ini jadikan sebuah muhasabah kepada kita semua, apakah kita termasuk di dalamnya. Semoga sih Ibu-ibu Aisyah adalah wanita yang cerdas, yang selalu mencerahkan baik di dalam keluarga, masyarakat sekitar, dan khususnya kepada teman, tetangga, dan masyarakat yang terdekat. Karena apa? Dakwah Islam bil jamaah lewat Muhammadiyah adalah sebuah terobosan baru, dakwah Islam yang selalu unggul berkemajuan untuk keumatan. Jadi kita perlu bangga, perlu bahagia di bawah naungan tadi, seperti nyanyiannya Sang Surya ya. Jadi Allah itu Allahu Rabbi, Nabi Muhammad adalah siapa? Junjunganku ya. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah adalah gerakanku. Karena masih ada yang somse Bu. Aku tahu wong Islam mawon, orang Muhammadiyah, orang NU, ini somse Bu. Karena sebenarnya berislam itu, kalau kita belajar Islam dari jebrol dilahirkan oleh seorang ibu sampai kita menjelang maut, Islam itu maha luas. Islam itu kompleks, tetapi tidak sulit kalau kita mau mempelajarinya dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Mari untuk mengobati sedikit ngantuk kita. Biasanya kalau siang seperti ini kan enaknya leyeh-leyeh Ibu ya. Ada pantun nih sedikit ya. Niat hati beli tenggiri, malah belinya ikan teri. Ayo kita rajin mengaji agar damai selalu di hati. Semoga pantun ini menjadi nasihat buat kita semua. Maka pada siang hari ini ya, monggo. Pada siang hari ini kita kalau mengikuti dengan nasihat pantun tadi, orang yang gemar mengaji itu insya Allah hidupnya damai. Dan insya Allah besok di hari kiamat akan indah ketemu dengan yaumil akhir ya. Karena apa? Dengan pengajian itu kita selalu diingatkan. Nepan ke sleo, wah aja kayak gitu ya. Ini jalannya ke sini. Nek mau kepleset, kita diingatkan dengan pengajian semacam ini. Karena di sebelah sana Bu, masih banyak orang-orang yang enggan pengajian seperti ini. Nah, ini adalah sebuah bentuk semangat yang sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Ngaji itu abot ya. Setan selalu berbisik ya, ngaji itu sering, tapi ini nanti sebentar lagi ada tontonan yang hebat ya, ada sinetron yang wah luar biasa. Itu setan suka yuwas wisu fi sudurinas, suka berbisik-bisik di dalam dada manusia ya. Bahkan ada juga setan yang betul-betul wujudnya itu persis seperti manusia, seperti kita semua.
Ada kadang kita mau ngaji, tetapi ada teman kita yang ngajak, loh ngaji tas sering ikian. Saiki nang Cirebon ada pentas seni, ya misalnya ada Dewa 18. Yuk kita rame-rame ke sana ngaji tah ana maning iki. Nah, ini setan yang dalam bentuk manusia. Nah, kita harus waspada itu semua. Kita pelajari dalam Quran surat An-Nas ya, yang sering yuwaswisu fi sudurinas. Jadi bukan setan dalam bentuk kuntilanak, kalong wewe, ya genderuwo, itu bukan. Ya, itu adalah cerita dongeng yang kadang-kadang menyesatkan. Baik ibu yang saya hormati ya. Nah, untuk sesuai dengan tadi, ngaji itu penting supaya kita itu betul-betul bisa hidupnya damai. Nah, karena apa? Kedamaian itu tidak mungkin datang dengan sendirinya. Kita perlu bagaimana pintar dan cerdas menakar adil yang ma'ruf. Jadi berislam itu harus mampu menakar keadilan untuk sesuatu yang ma'ruf. Nanti mungkin Ustaz Rosid ini singkat ya, tapi bermaknanya luas. Tapi pada siang hari ini mari kita dalam rangka menakar adil yang ma'ruf itu yang seperti apa? Mungkin tadi ibu yang membaca Quran surat At-Tariq ya, bisa membacakan lagi Bu. Bisa hafal nggak Bu? Surat ke-83. Nah, kalau bisa dibuka mushafnya, kalau tidak Al-Quran yang ada aplikasi Al-Qurannya ya. Dasar hukum menakar adil dan untuk tujuan yang ma'ruf itu sudah tersirat di dalam Quran surat 83, surat Al-Mutaffifin. Saya sampaikan ayat 1 sampai 11 dulu ya, karena kalau sampai selesai kayaknya tidak selesai ini ya. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo Pak, diunjuk nggih. Ibu-ibu sambil diminum santai mawon nggih. Nah, wailul lil mutaffifin ya. Wailun, kata Allah, kecelakaan ya. Siapa? Al mutaffifin, orang-orang yang curang. Nah, ini saya bacakan semua. Jadi akan celakalah orang-orang yang curang. Ya, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Bisa dibantu Bu, tadi yang baca Quran hafal enggak? Bu Maryam bisa? Coba nanti saya terjemahkan. Ini supaya kita tuh interaktif, supaya semua. Ada lagi nggak yang hafal? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kan enteng. Nah, Ibu hafal nggak Bu? Tidak terlalu ya. Oke, kalau tidak terlalu hafal, mari kita simak, kita ngaji bersama. Lihat mushaf atau kita membiasakan diri pakai handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya ya. Supaya kita bareng-bareng ngaji ya. Pada ayat ketiga, kita terjemahkan dulu supaya lebih afdol ya. Ayat kedua yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka itu selalu minta dicukupkan. Biasanya nih ibu-ibu Bu, kalau tumbas beras sudah ditimbang, sudah maknyet, sudah seimbang, Bu diibui loh, biar sampai madep gitu loh. Nah, ini termasuk orang-orang yang curang Bu. Atau kalau kita beli ke Alfamart, ke Indomart, kita cash, tidak pernah tawar-menawar. Pira kadar tumbas kangkung, bayam, terong, tomat nang pasar, yang dagangnya nenek-nenek tua yang renta, penyakitnya ngik napasnya sesak gitu ya, kita masih tega nawar Bu. Angger 10.000 oleh 5 unting gitu loh, padahal yang satu misalnya 5.000. Nah, udah nawarnya udah nggak logis. Nah, ini insya Allah termasuk di dalam surat dan ayat ini Pak. Ini untuk urusan dunia, segmen dunia ini yang kita bicarakan ya. Kemudian yang ketiga, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi dan apabila mereka menakar kemudian menimbang untuk orang lain, mereka sering mengurangi. Siapa Ibu yang pernah lihat atau malah mungkin masih menjadi pelaku? Pedagang yang kalau nimbang diganjel pakai besi berani,
diilangi 1 on dalam 1 kilo. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu kita tidak ada yang seperti ini. Ini dosanya sungguh sangat luar biasa. Nah, ini dalam rangka menakar adil untuk sesuatu yang ma'ruf. Ya, ini untuk urusan dunia. Kemudian pada ayat keempat, ala yadhunnu ulaika annahum, di situ agak ada guna ya, annahum mab'utsun. Nah, ini tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi orang-orang yang curang seperti ini berarti sama saja dengan dia hanya iman kepada Allah tetapi tidak iman kepada hari akhir. Padahal pada beberapa contoh orang-orang beriman itu pasti menyertakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, barang siapa kang iman kali Gusti Allah lan hari akhir, maka ada hormati tamumu, ada hormati tetanggamu, ya. Nah, kita baru yakin adanya Allah tetapi tidak yakin dengan hari akhir, berarti kita belum sempurna. Mari kita lanjut ayat berikutnya, ya. Yang kelima ini soalnya banyak, Bu, ya. Agak cepat ya. Liyaumin azim, pada ayat kelima. Liyaumin, pada hari, ya. Azim, yang besar. Jadi pada suatu hari yang besar. Nah, yang besar yang seperti apa? Ini dijelaskan pada ayat berikutnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini mohon maaf ya, Bu, kalau suara saya agak beda. Ini saya memang lagi laris suruh ngomong, suruh bicara, ya. Terlalu banyak job jadinya suaranya agak hilang sedikit ini. Nah, pada ayat ke-6, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Kira-kira kapan itu terjadi? Yaitu di padang mahsyar. Ketika kita dikumpulkan, yang bupati, yang camat, yang kuwu, yang presiden, yang rakyat jelita, yang pedagang, yang cantik, yang orang cantik, yang ganteng, sing boten ganteng, kabeh dalam seragam yang sama, ya, seragamnya putih. Kemudian dia ada yang susah payah akan menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, wajahnya berseri-seri, berbinar-binar, bercahaya. Tetapi orang yang dosanya banyak, wajahnya itu gelisah, ketakutan berlebihan. Bahkan seakan-akan matahari itu ada sejengkal di atas ubun-ubunnya. Jangankan sejengkal, ya Pak. Sekarang saja dengan panas seperti sekarang, 38 derajat atau turun sedikit 36 derajat, kemeringat, ya, rasanya tidak nyaman. Nah, apalagi orang yang terbiasa di ruang AC. Nah, ini kita bayangkan, sejengkal matahari di atas ubun-ubun kita, itu gambaran orang yang timbangan dosanya lebih besar daripada wonten apa, Mbak Dewi? Jadi kalau yang namanya didekatkan di ubun-ubun itu gambaran bahwa orang yang penuh dengan dosa niku itu susah kepayahan akan menghadap dengan yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketujuh, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu, itu kita diperingatkan. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijjin. Jadi kita itu kemanapun kita pergi, kita selalu diawasi dengan 2 malaikat. Siapa dia, Bu? Raqib dan Atid. Jadi kita tidak boleh bermain-main kucing-kucingan dengan catatan Allah yang namanya sijjin, ya. Kemudian yang ke-8, wa ma adraka ma sijjin, ya. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kira-kira ada yang tahu di sini? Apa sijjin itu? Nah, kalau sijjin itu justru kitab yang berisi catatan amal. Nah, ini ada yang cerdas nih, ya.
Kemudian yang 9, ayat 9-nya, kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Ini penjelasan dari ayat ke-8. Kemudian yang ke-10, wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan syariat agama Islam. Orang kena curang tapi dilakoni terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke-11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Tadi yang disebutkan, dia yakin hanya ada Allah tapi tidak yakin hari akhirat. Ada nggak, Bu, kira-kira di masyarakat kita? Tadi ada. Jadi masyarakat kita itu punya penyakit, ya, yakin kepada Allah, mudah dikumpulkan dalam pengajian tapi sukar diikat. Sukar diikat, masuk jadi Ibu Aisyah kangelan, kalau udah di pengurus alasannya sibuk dan sebagainya. Kalau kita diberi peluang untuk berjuang di Aisyah, ya. Kemudian pating kemeresah itu paling pintar masyarakat kita, mudah dibakar, mudah diadu domba dan sebagainya, ya, mudah diajak gibah dan sebagainya. Nah, itu penyakit masyarakat kita. Kemudian tadi kutil, ya, sudah dijelaskan, mudah takjub, ya, mudah heran, mudah terpesona oleh pencitraan-pencitraan yang kadang-kadang sangat menyesatkan. Lanjut, Ibu. Monggo Ibu kali disambi santai mawon, sing penting fokus, ya. Eman-eman ini, ya. Tadi sesuai dengan pantun, ya. Kalau kita rajin ngaji, insya Allah hati kita selalu damai. Nah, kita bahas tadi di awal tentang kita orang yang curang di segmen dunia, ya. Sering kita melihat, ya, Bu, kalau kita beli pengen diimbui, atau timbangannya minta ditambah, dikokohkan dan diberatkan. Tapi ketika kita menjual ke pihak orang lain, pengennya dikurangi atau lebih curangnya lagi, malah kita seperti semacam korupsi, ya. Bukan hal itu saja, Bu. Sekarang jangankan pedagang, kiai mawon kata sing korupsi. Ayat itu dipotong-potong, ya, kemudian dirahasiakan yang kira-kira menguntungkan untuk dirinya. Nah, makanya di dalam kategori ulama itu ada ulama yang su', ada ulama yang berpenyakit, dan ada ulama yang lempeng. Nah, maka kita harus sebagai manusia atau sebagai muslim yang bijak, kira-kira bagaimana, Bu? Minimal ketika kita tidak bisa menegur, kita mendoakan, ya Allah Gusti, mudah-mudahan diampuni, ya, diampuni dosanya Pak Ustadz Sinten, sing kira-kira memang sering menyampaikan sesuatu yang mengajak orang jadi bingung, ya, jadi bimbang dalam mengamalkan agama. Ini ada, tapi mudah-mudahan di antara kita boten-wonten nggih. Nah, jangankan di dunia perniagaan atau perdagangan, di dunia pertanian pun atau penguasaan lahan dan tanah yang sekarang sedang marak di negeri kita, ya. Tiba-tiba sertifikat yang tadinya tanah warisan leluhur tiba-tiba menjadi namanya sebuah PT besar, ya, sebuah konglomerat yang didominasi dengan politik dan kekuasaan. Pada nangis, pada menjerit, mereka protes tetapi tidak mendapatkan keadilan. Bukan itu saja, sampai pantai pun ada sertifikatnya, ya. Itu kan sebuah fenomena segmen dunia, bahwa curang itu dari hal yang paling kecil, minta imbuh dan mengurangi timbangan, mengurangi meteran, ya. Belum lagi para petani kita sudah tahu galangnya wong liya, terus dipaculi terus itu, ya. Akhirnya tukaran pacul-paculan, Bu. Nah, ini banyak terjadi. Bukan itu saja, antar tetangga saja, hanya gara-gara melebihi nempel ada apa sih, ya, tritisan, gitu. Kalau dalam bangunan itu overstack, airnya turun ke pekarangan orang lain, itu jadi masalah, ya.
Itu akibat apa? Akibat curang. Di dunia saja tidak nikmat, bikin keresahan, bikin pertikaian, apalagi nanti di akhirat. Nah, sekarang kita ambil contoh, ya, menakar keadilan untuk makhluk di bidang apa? Ukhrawi. Ini apa kira-kira? Kita sering melihat ada seorang imam yang kadang-kadang mengurangi timbangannya di dalam menegakkan sholat jamaah. Nah, ini satu contoh. Sebelum sholat dimulai atau berjalan dengan baik, seorang imam yang bijak dan mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad SAW pasti menghadap ke para makmum, ya, sawu sufufakum, ya, dengan huruf sin di awal itu bukan shod, ya, tetapi dengan huruf sebagai berikut ini. Hadisnya saya bacakan saja, Pak. Barangkali ada kekeliruan mohon dikoreksi, ya. An Anas, ya, An Anas ibni Malik, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ya, diceritakan dari Anas bin Malik dari Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, sawu sufufakum, ya, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nabi itu selalu berwasiat, luruskan shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan ditegakkannya atau didirikannya sholat. Coba kalau lihat di musola atau kita jadi musafir, ya, kalau di Muhammadiyah insya Allah sudah menerapkan ini, ya, selalu jadi imam itu bijak, tidak mengurangi itu sebuah syariat. Itu kalau dikurangi, kadang-kadang barisannya masih softnya masih bengkok-bengkok, masih ada yang longgar-longgar, langsung Allahu Akbar. Nah, itu berarti imam yang mengurangi takaran di dalam sholatnya. Itu baru tentang mengingatkan lurus dan rapihnya shaf adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Mohon dicatat, ini penting sekali. Jadi kalau ibu bapak besok memiliki suami yang jadi imam, ingatkan, jadilah imam yang baik, imam yang tidak suka ngurangi timbangan, ngurangi meteran dalam bab ibadah. Maksud saya seperti itu. Paham ya sampai sini ya Bu ya? Nah, kemudian kita ambil contoh yang berikutnya dalam bab sholat tentang tumak ninah. Nopo niku tumak ninah, Bu? Nah, anter, tidak terburu-buru, ya, istilahnya dengan tenang, ya, dengan enjoy bahasa sekarangnya, ya, tidak boleh serba terburu-buru melakukan ibadah sholat, ya. Ukuran cepat atau panjang pendeknya waktu sholat itu dengan apa, Bu? Kalau perniagaan dengan timbangan kodok, ada dacin, ada timbangan apa lagi, ya. Kalau yang timbangannya pakai apa? Pakai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, ya. Misal dengan sering terjadinya berdebat, wah Pak Rosyid kalau ngimami lama, gitu ya. Misalnya kalau saya seperti supir patas, supir Batak misalnya gitu ya, seringnya ngebut gitu ya. Nah, itu harusnya untuk menakar mana yang benar, mana yang salah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti contohnya tak sampaikan di sini, ya. Karena apa, Bu? Yang namanya tumak ninah adalah salah satu rukun di dalam sholat. Sedangkan sholat sendiri adalah amalan yang pertama-tama akan diminta oleh Allah dalam hal pertanggungjawabannya. Jadi jangan main-main dengan sholat, Bu, ya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalan yang lainnya akan baik pula. Ini satu gambaran bahwa orang yang sholatnya nilainya misalnya 1 saja,
Kemudian amalan yang lain-lainnya bagus semua Bu, nilainya 10. 10 kali 1 kira-kira bernilai ya, bernilai menjadi 10 itu minimal. Apalagi kalau sholatnya nilainya 10 kali 10 dapat 100 Bu. Ini bukan kita hitung-hitungan dengan Allah ya, tetapi kita harus beribadah itu harus cerdas dengan logika. Dalil nakal diukur juga dengan dalil akal. Itu kita harus cerdas dalam beribadah. Karena apa? Islam turun ke dunia ternyata diturunkan untuk orang-orang yang berpikir, bukan untuk orang-orang yang bodoh, bukan untuk orang-orang yang gila ya. Ini satu ungkapan ya. Baik, tentang tumakninah berarti diukurnya dengan Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabiullah Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Kalau tidak ditemukan di sana, kita kalau untuk urusan istihad berarti kita berkiblat kepada kitab-kitab fikih yang makbulah ya. Baik, tentang tumakninah ini kita uraikan tentang bab rukun sholat. Rukun sholat wonten pinten Ibu? Ada yang hafal? Baik, karena memang untuk mempercepat supaya ini nusul Bu ya, asalnya memang agak maju ya. Jadi ini kita berarti nabrak sholat asar, insya Allah untuk urusan taklim masih diperbolehkan, nanti setelah selesai kita sholat ya. Nah, baik, rukun sholat kita untuk saling mengingatkan saja. Yang pertama itu niat. Innamal a'malu binniyah. Ya, jadi kalau kita melakukan sesuatu amal kebaikan harus disertai dengan niat karena Allah. Karena apa? Kalau niat karena Allah pasti akan memperoleh 2 kebaikan. Di dunianya kita barokah ya, di akhiratnya juga kita dapat pahala yang terbaik dari Allah ya. Niat itu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sering mendengar sahabat-sahabat kita yang masih terdengar niatnya itu amalan lisan. Usolli fardol maghribi salasa rakaataini mustaqbilal kiblati, misalnya imam ya, imam lillahi ta'ala. Ini ada yang masih begitu. Kita nggak boleh marah-marah Bu. Mungkin dia masih larut, pernah menjadi guru, pernah menjadi ustadz, pernah menjadi kiai yang punya santri. Beliau mengajarkan dalam proses tarbiyah, dalam proses pembelajaran, niat itu memang sejatinya itu amalan hati, tidak boleh keluar lewat ucapan. Ya, masa niat, oh my love, aku cintrong padamu gitu ya. Tidak usah begitu, itu ada dalam hati, tapi diamalkan dalam perbuatan. Malam Ahad, wakuncar ya. Misalnya pacar kita sakit, kita sayang, kita jenguk, kita bawai buah tangan dan sebagainya. Itu misalnya, ini buat cerita yang masih muda-muda Bu. Nah, kalau orang yang sudah sepuh kita ya, misalnya kita punya sahabat sakit, ditengok, dibesuk, kita doakan ya, itu bentuk daripada cinta dan kasih sayang. Nah, niat itu adanya di dalam hati dan amalan yang tidak terlalu perlu diucapkan. Tetapi dalam rangka tarbiyah, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin para ustadz mengajarkan kepada anak-anak kita supaya bisa niat dengan bahasa Arab. Akhirnya dengan tadi para ulama merumuskan niat maghrib berarti sholat maghrib usolli fardol maghribi salasa rakaataini dan seterusnya. Itu dalam rangka cara memahamkan berniat secara baik kepada anak-anak. Tapi nak, tong, duk, nok gitu ya. Kalau sudah bisa lafalnya bagus pakai bahasa Arab, bacanya di dalam hati, niatkan yang kuat, yang lurus karena Allah kita mendirikan sholat dan amal-amal soleh yang lain. Yang penting harusnya seperti itu Pak. Jangan sampai terbawa dewasa dan tua masih usoline mengganggu kepada tetangga yang sebelah yang sedang niat secara khusyuk untuk sholat di dalam hati ya. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Nah, ini mulai mengukur Pak, mulai mengukur kembali kepada sunnah ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya rata-rata dengan telinga. Ibu-ibu kodon ada yang
keterangannya tas pundak ya. Itu nanti kita baca, kita bahas di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah supaya kita tuh lebih mengenal dan lebih paham dengan HPT Muhammadiyah. Karena kita katanya tadi gerakannya Muhammadiyah, ya berarti kita harus sami'na wa ta'na. Jadi jangan sampai masuk di Muhammadiyah udah kelihatan gaya-gayanya mau protes, mau demo kepada majelis tarjih. Baru tahu dengan sebelah saja bangun dari sujud sudah mengepal kayak orang mau tinju, ya misalnya gitu ya. Kan ada ya. Nah, ada yang kadang-kadang sedekapnya sampai dekat leher dan sebagainya. Nah, itu berarti tidak bersesuaian dengan keputusan pimpinan kita majelis tarjih di Muhammadiyah. Kita perlu belajar dalam mentaati kepada imam. Nah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sedekap, ya. Di dalam sedekap ternyata Nabi dengan riwayat Ibunda Siti Aisyah, ya, itu membacanya kalau salat maktubah bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minadanas. Kita berarti selesai, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan bismillahnya bisir, ada yang mengatakan ayat pertama surat Fatihah dimulai dari alhamdu, itu boleh. Semuanya itunya besar. Tapi majelis tarjih bersepakat bismillahnya dibaca bisir, pelan, lirih ya. Bismillahnya alon-alon. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini baru kita menakar, menimbang berapa lama kita doa iftitah. Jadi jangan sampai orang baru membaca iftitah, Fatihahnya belum pernah dibaca, makmumnya belum bisa mengikuti Fatihah sudah Allahu Akbar ruku gitu loh. Berarti tumakninahnya atau takaran sunnahnya tidak dipakai. Mungkin ada yang pernah ikut sholat saya pada saat Idul Fitri, gitu. Mungkin barangkali terlalu lama, mohon maaf karena saya mengamalkan majelis tarjih, ya. Jadi saya itu membaca iftitahnya Allahumma ba'id baini, tapi karena sunnah jadi bacanya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati sampai selesai. Kemudian Fatihah dan surat-surat yang tidak terlalu panjang, karena kita juga harus bijak. Ada yang sakitnya lutut, ada yang asam uratnya naik, ada yang kolesterolnya sudah mulai meninggi. Kita juga harus tidak boleh egois, Pak. Jadi imam juga harus lihat, wah ini anak sing stroke, ada ya harus ini. Nah, tentang memendekkan jangka atau waktu sholat, bukan tergesa-gesa di dalam tumakninahnya, Bu, tetapi pilih surat atau ayat yang kira-kira tidak terlalu panjang, tidak terlalu merepotkan kepada makmum. Soalnya ini sering perdebatan, Bu. Wah, si anu imamnya patas, si ini imamnya kesuwen gitu dan sebagainya. Itu tidak boleh terjadi di kalangan kita. Harus bijak. Itulah takaran untuk segmen akhirat. Oke. Setelah takbiratul ihram, doa iftitah, ya. Kemudian kita berdiri bagi yang mampu itu, bagi orang yang mampu. Yang tidak mampu duduk, yang tidak mampu duduk sambil terlentang atau berbaring. Karena apa? Selama kita sakit sekalipun dengan sakit yang sesakit-sakitnya, kita lumpuh sekalian misalnya ya, tetapi otak dan pikirannya kita masih waras, masih sehat, berarti kita masih terkena kewajiban sholat. Kecuali kalau pikirannya sudah error, sudah linglung, sudah tidak konsen atau berfungsinya daya ingat, itu di sana baru terbebas dari kewajiban sholat. Paham sampai berikini? Nah, tadi takbiratul ihram, takbir ya, kemudian baca iftitah ya, berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca Fatihah. Membaca Fatihahnya jangan seperti ini, Bu, ada yang di sebelah Bismillahirrahmanirrahim dolin gitu kan, ada ya, Bu, yang seperti itu. Kita tidak boleh begitu ya, karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Itu ditunggu dulu supaya Allah tuh punya kesempatan untuk menjawab ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu jadi sudah dijawab oleh Allah, baru kita baca. Itu
namanya nah, setelah membaca Fatihah, kemudian kita ikut sunnahnya Nabi, membaca surat-surat pendek ya pada bacaan yang jahar ya. Ini itu komat ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian itidal. Nah, ini itidal ini ada sebuah keterangan. Ini saya mulai kalau sila perutnya rasanya ganjel. Rubah posisi gitu. Nah, ini itidal itu ada sebuah keterangan, nanti pada kesempatan lain kita jelaskan lebih panjang lebar. Jadi bangun dari ruku itu harus betul-betul berdiri sempurna. Kalau orang yang punya vertigo itu jangan sampai keliengan sudah Allahu Akbar sujud, nanti gasruk bu. Nah, ini berdiri sampai sempurna, kembali kepada posisi semula. Posisi semula itu apa? Posisi semula pada saat kita sedang mau sholat. Karena ada posisi semula itu kembalinya kepada sedekap. Ini di versis seperti itu. Ya monggo. Tapi kalau majelis tarjih kembalinya lurus. Ya. Ini barangkali yang masih ada yang sedekap. Kalau kita memang sami'na wa ata'na seperti lagu Sang Surya, berarti kita masih berdosa kepada imam kita. Ya, kita berarti tidak samina wa ta'na, hanya pilih-pilih samina wa ta'nanya. Ini nun sewu ya. Kembali kepada posisi semula pada saat kita mau takbiratul ihram, lurus ya. Karena ini sekalian penjelasan tentang sholat dalam hal menakar untuk urusan akhirat. Kemudian setelah itidalnya kan ada sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Cukup segitu ya, kalau mau dipanjangkan boleh ya. Ada bacaan-bacaan selanjutnya nanti bisa dibaca di himpunan tulisan tarjih, ada beberapa macam nanti bisa dibaca. Kemudian kita sujud. Nah, sujud itu ada yang keterangan mengedepankan tangan dulu turun ke tanah, ada juga yang mengedepankan lutut dulu ke tanah. Nah, ini sebenarnya perlu disampaikan. Nanti mungkin setelah usia seperti saya sudah 60 tahunan, seperti Pak Rosid sudah lebih ya. Buat orang yang 17 tahun atau yang masih sekitar 25 tahun belum ada kerasanya. Para perawi hadis yang menjelaskan tangan turun lebih dulu itu melihat ketika Rasul sudah berusia lanjut ya. Tetapi ketika kita melihat rukunya Rasul, lututnya dulu ketika Rasul masih muda. Jadi dua-duanya benar semua. Nah, kalau kita masih mampu lututnya terlebih dahulu dalam himpunan putusan tarjih, berarti kita pilih yang paling afdal itu. Kecuali kalau kita sudah tidak punya kemampuan, wah kalau lututnya dulu, ini lututnya akas, disangga dulu pakai tangan dulu. Nah, begitu nggih? Sampai sini paham betul? Nah, jangan sering menyalahkan sono bid'ah, sini salah, kita paling bener. Kita kalau belum tahu ilmunya perlu ngaji seperti ini, ya. Nah, itu baru tadi ruku ya, rukunya belum ini, rukunya seperti apa tadi kita sudah sujud ya, sudah cerita ya. Rukunya itu seperti apa? Kepala, leher, punggung itu harus lurus, rata-rata air. Jangan sampai ada yang terlalu dungku atau yang dengak gitu ya. Kemudian tangan kita mencengkram di lutut kita dijaga, dicengkram ya. Nah, dengan tenaga yang kokoh. Kemudian tumaninah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, kalau itu tidak dibaca dengan tumaninah, pasti sholatnya cepat. Berarti tidak mengikuti sunnah. Pak Rosid kalau misalnya membacanya sampai tumaninah, berarti suwennya lumayan, Pak. Nah, nanti kapan-kapan kalau ke Masjid Al-Bitisam, jamaah dengan saya. Mungkin kalau orang yang di luar, waduh, kalau imamnya Pak Tohon lama gitu ya, nah ini. Tapi itulah resiko kita mengambil atau kembali kepada Quran dan Sunnah. Tidak pernah kita harus luluh menyerah dalam berjuang untuk memperjuangkan kebenaran, ya. Tetapi tetap dengan cara-cara yang bil mauidil hasanah, ya, dengan akhlak yang baik, tidak boleh terlalu keras, tidak boleh terlalu menghujat, menyalahkan orang lain. Tetap harus bermuka senyum manis gitu ya,
Jangan menunjukkan wah kon kayak duduan. Ya, jangan seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah ruku, kemudian kita sujud, cerita sujud. Sujud itu bagi laki-laki ini, tangan itu mengaping, ya, mengawal wajah kita dari kening, hidung, wajah itu sujud, tangannya tuh mengaping kanan kirinya, ya. Kemudian telapak kaki jangan sampai tidak ditekuk. Ditekuk itu ya, ngerti buat ditekuk nih? Ya, ditekuk. Jangan sampai ada yang selonjor. Nah, harusnya memang ada yang nanti kapan-kapan praktek ya. Nah, ditekuk ya. Kemudian nanti membaca sama dengan bacaan ruku. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini kalau di Muhammadiyah, di Aisyah tuh ngajinya begini, Bu. Orang mung tadi meresek kayak godong garing, ya, ngurusinnya anak opak, anak rengginang gitu ya, kedesak langsung sehat sebring gitu. Tidak begitu, ya. Tapi di Muhammadiyah tuh indah, buka mushaf. Jangankan yang ngajinya, yang ngisi tausiahnya saja masih jujur, Bu. Ini ya, jujur apa? Supaya tidak melenceng mengajarkan akidah Islam secara baik. Jangan mentang-mentang hafal gitu ya. Kadang-kadang manusia itu kan ada lupanya, ada salahnya. Ya, ternyata yang dibaca salah. Akhirnya jadi masyarakatnya salah semua. Ini berarti menyimpangkan umat. Jadi jangan gengsi, Pak. Kalau ceramah di Muhammadiyah itu, wah, mau bawa laptop, apa bawa mushaf Al-Quran lewat handphone, nggak usah alergi, nggak usah takut dicap kata orang apal ayat, orang apal hadis gitu ya. Nah, ini yang penting kita betul-betul menyampaikan akidah sesuai dengan realnya, ya, Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama, ya. Tadi sudah sujud ya. Nah, kemudian tasahud awal, ya. Untuk perempuan ketiaknya tidak usah terlalu dibuka, Bu, ya. Nah, tetap sama, tapi ininya tidak membuka, ya. Nanti kita baca. Jadi posisinya sama, mengawal wajah kita, ya, mengawal dan menopang tentunya gitu. Tapi bukan selonjor ininya sampai ke ini, bukan. Menopang tetap kayak laki-laki, cuma Kadang-kadang kan gini, misalnya menopang tetap sama, tapi keleknya tuh ditempelkan ke dada, iya, tidak dibuka lebar kayak laki-laki, iya. Menjaga profil. Artinya itu kan nanti mungkin itu kenapa harus begitu, karena Islam itu adalah agama yang sungguh luar biasa menjaga kemaslahatan. Bayangkan, Bu, kalau orang-orang India yang mohon maaf payudaranya besarnya melebihi ukuran orang kita, kalau tidak ditopang seperti itu, mungkin gambleng-gambleng kayak kalong wewe, apalagi kalau sudah anaknya 4 gitu loh. Inilah indahnya Islam. Paham ya sampai sini ya? Maka jangan iri, oh aku pengen kayak wong lanang, dibuka gitu ya. Nggak boleh meskipun payudaranya kecil. Nah, ini tapi itu kita memang syariat itu Allah sudah menempatkan syariat untuk apa? Untuk memanusiakan manusia sebenarnya, ya. Nah, tadi sujud ya, bacaannya sama. Sekarang duduk di antara dua sujud, bacanya Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. 5. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Kalau kita itu tidak dibaca dengan tumanina, berarti duduk iftirosnya atau duduk di antara dua sujudnya cepetan, Bu. Nah, maka kita itu menakarnya tadi Quran dan Sunnah. Karena apa? Orang yang sholat cepat itu mengatakan begini, dia hanya berpatokan kepada ilmu fikih. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, sehingga tidak dibaca. Baru duduk sudah Allahu Akbar. Jadi orang yang sakitnya lutut itu kepontal-pontal. Sengaja Nabi itu ada bacaan-bacaan seperti itu untuk apa? Untuk mentumakninahkan sebenarnya. Ya, sampai sini paham ya?
Jadi kita berarti harus hafal. Kira-kira sudah hafal semua belum Ibu-Ibu Aisyah? Bacaan sholat. Kalau Tanjung luar biasa ya. Kalau di sana mungkin harus perlu perbaikan. Masih banyak Bu ya. Ini santri saya aja sudah diajari Bu. Setiap selesai kerja itu bacaan sholat tiap hari dibaca. Tapi karena lidahnya sudah lidah zaman dulu ya, Masya Allah Akbar kabiro saja ya. Nah, kalau dites itu ya masih pada lupa, berarti tidak dibaca waktu sholat. Jadi dibacanya itu ngalamun ya, melamun, jadi nggak dibaca, nggak fokus itu ya. Nah ini kita berarti setelah pengajian seperti ini menakar untuk urusan akhirat juga harus adil supaya maslahat di dunia sampai di akhirat. Tadi sudah duduk iftirosh, sujud lagi sudah, tahiyat awal ya. Nah tahiyat awal kita belajar. Ketika kita duduk tahiyat awal, telunjuk sudah langsung menunjuk gitu ya. Langsung, tidak usah nunggu asyhadu alla ilaha illallah. Atau ada yang begini, kayak ngatur begini ya. Itu memang ada sejarah, ada perawi yang begitu, tetapi majelis tarjih memilih yang paling makbulah dari hadis-hadis yang ini. Memang ada semua, tidak salah-salah juga, tetapi kita memilih bagian yang paling maslahat. Ini namanya menakar ya. Kita kalau punya barang saja ada yang bagus, bagus sekali, yang super bagus, milih yang mana Bu? Yang super bagus ya. Ibadah apalagi dengan urusannya Tuhan, dengan urusannya Allah. Nah ini barangkali nanti Pak Rosid ceramah di mana dan sebagainya sering mengikuti begini, belum yakin misalnya gitu ya, Pak Toho apa bener sih gitu ya, nanti buka kitab dari Himpunan Putusan Tarjih. Karena apa? Orang Muhammadiyah itu mudah tadi kayak daun kering Bu, mudah dikumpulkan dan mudah dibakar. Baru kemasukan oleh warga misalnya Salafi, Persis ya, hanya satu orang di musola aja sudah memberi pengaruh Bu, mudah terbakar. Wah HPT kurang menarik, HPT kurang hebat, kurang lengkap dan sebagainya. Mas, subhanallah. Padahal kalau di HPT tidak ada, terdapat ditanya jawab agama tentang suara Muhammadiyah. Di sana tidak ada di Matan Muhammadiyah. Luar biasa Muhammadiyah itu memberikan pemikiran-pemikiran, pilihan-pilihan dalil yang sangat kuat. Jadi untuk beragama yang berkeadaban itu saya mohon maaf. Saya dulu awalnya memang di Nahdlatul Ulama. Ya, pernah juga bersahabat dan nyicipi sedikit ya di gerakan tabligh Pak ya, yang ada khuruj, ada apa ya, pernah kita ya. Kemudian pernah juga di MDI gitu ya. Hanya sekedar pengen tahu, ternyata kok kayaknya gerakan yang paling luar biasa, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, hanya satu-satunya Muhammadiyah. Contohnya apa Bu? Satu gerakan Islam yang sudah mengedepankan perhitungan ilmu falak tentang datangnya kemarin gerhana ya, dan melaksanakan sholat gerhana, jangankan hitung detik menit itu sudah mampu, apalagi hari. Mereka menghitung Idul Fitri, 1 Syawal, kemudian 1 Ramadan masih bingung Bu, nunggu sidang isbat dulu. Nah, coba kalau kita lihat gerhana matahari kemarin meleset sedikit Bu, tidak ada Bu. Dan 20 tahun yang lalu ternyata dihitung sampai sekarang, hitungan Muhammadiyah adalah hitungan yang paling tepat dengan fenomena alam. Jadi ini adalah ormas Islam satu-satunya di dunia yang sudah betul-betul berkemajuan. Ini betul-betul diakui oleh dunia. Apalagi dengan hadirnya kalender Hijriah global tunggal. Jadi adalah sebuah terobosan dan sebuah amal ibadahnya, amal usahanya Muhammadiyah yang betul-betul unggul berkemajuan. Maka kita kenapa tidak percaya diri, tidak pede bermuhammadiyah, beraisyah? Kita harus tampil bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang insya Allah terbaik di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Karena apa? Menentukan hukum itu bukan kata kiai ini, kiai itu dan sebagainya, tapi semua para alim dikumpulkan. Pada saat muktamar, kalau ada perbaikan-perbaikan hukum, dikumpulkan, menerbitkan sebuah keputusan yang lebih maslahat. Ini yang dimaksud dengan takaran adil untuk maslahat sesuai dengan kira-kira sudah berapa menit Mas Irwan ini? Nah, kembali ini ya, kembali kepada tentang sholat tahiyat awal berarti
langsung nuding ya, atahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Terus ada doanya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu nanti tahiyat akhir. Nah, ini kan tahiyat awal. Nah, ini makanya nanti tahiyat akhir ini sekarang cerita. Berarti betul. Tadi berbeda di dalam doanya. Doanya tahiyat akhir itu setelah selesai kita ya bersolawat, kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabinar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru kita nengoknya harus betul-betul pol, Bu, jangan sedikit, langsung plek sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau boleh juga Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh ya, tapi tidak ngusap wajah aja cilukba, nah, bukan begitu. Kalau yang di sana ada, kita tidak perlu ikut-ikutan. Itulah pentingnya menakar, tidak boleh nambahi dan tidak boleh mengurangi. Apa nih Ustaz? Tadi aku mengatakan bahwa manakala kita sedang menunggu. Nanti anu ya Pak ya, kita teruskan, kita ngejar waktu, nanti di belakang nanti ada waktunya ya. Nah, tadi setelah tahiyat akhir itu contoh di dalam sholat menakar dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kurang lebihnya seperti itu, kita berbicara tentang urusan akhirat. Nah, sebenarnya ada juga satu lagi hadis yang mengatakan ya begini, sholat bagi seorang wanita atau kaum wanita adalah yang terbaik di rumah. Namun kalau kita takar, nek kondangan malah melu-melu terus pengennya, bahkan tampil cantik, tampil merah, abu-abu, ada putih, ada ungu, masuk semua di wajah, persis kayak wajah tekukur. Nah, apakah adil dalam hal sholat maktubah, sholat wajib? Coba bayangkan, kalau bapaknya sholat maktubah, sholat wajib di masjid, ibunya ikut, itu memberikan contoh dan kesan terbaik kepada anak cucu. Jadi anak cucu pasti kalau ibunya ikut, anaknya dibawa, cucunya dibawa. Pembiasaan sholat maktubah di masjid. Tetapi kalau ini ditempatkan kepada sunnah, memang betul adanya. Ya, sholat sunnah terbaik untuk ibu-ibu adalah di rumah. Tapi sholat sunnah yang apa, Bu? Sholat sunnah nawafil. Jadi yang tidak terikat dengan sholat sholat wajib ya, misalnya seperti duha, sholat istikharah ya, kemudian sholat tahajud, sholat duha ya, itu baiknya di rumah. Tapi kalau sholat rawatib ya tetap kita melekat. Kalau kita sholat jamaah di masjid ya dilakukan di masjid. Itu himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau kita punya sering ada seakan-akan bagus, Bu, kesannya iya ini adil nih, ibu tah di rumah kan masak ini dan sebagainya. Tapi untuk urusan sholat wajib, kita baiknya tetap ikut bapak-bapak, bawa anak, bawa cucu, pembiasaan sholat berjamaah ya. Kemudian untuk sholat sunnah, setuju himpunan putusan tarjih terbaik buat wanita di rumah. Nah, rupanya nanti bisa di ini ya. Kalau diteruskan rupanya ini terlalu panjang ya, mungkin kita sambung pada kesempatan yang akan datang ya.
Ini bismillah sekedar pantun nasihat lagi Bu. Di awal dibuka oleh pantun ya, di akhir juga supaya ingat karo patoha nih ya. Kalau patoha kok ada pantunnya ya gitu ya, buat ciri aja ya. Siang hari makan semangka, sore hari makannya keripik nangka. Jadi orang jangan suka durhaka, agar hidup selalu sejahtera. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya manusia biasa yang punya kesalahan, punya dosa, punya kekeliruan dalam menyampaikan, ada hal yang kurang berkenan. Saya sebagai manusia biasa mohon dengan tulus dimaafkan secara ikhlas. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.